Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa. Sebelum belajar, terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap belajar matematika hari ini? Siap. Siap, silakan kalian berdiri. Cek kerapihan kalian, dimulai dari baju sampai ke bawah. Sudah semua? Baik, silakan duduk kembali. Kita awali pembelajaran hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kalian semua hadir semua. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat setiap saat ya. Amin. Baik, kalau sudah siap pembelajaran matematika, masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Coba belajar apa kemarin? Materi kita pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Jadi bilangan yang mempunyai pola tertentu. Contohnya seperti apa? 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dari bilangan yang tadi, misalnya bilangan 6, itu polanya 2, 4, 6, 8. Dari suku pertama yang 2 dan 4, itu polanya ditambah dengan 2. Setiap bilangan yang pertama ditambah 2, ke bilangan yang ke suku kedua ditambah lagi 2, ditambah lagi 2, ditambah lagi 2. Nah, kalau misalnya tidak berurutan atau polanya berbeda, berarti bukan pola bilangan. Nah, pada kesempatan ini, setelahnya kita mempelajari kemarin adalah pola bilangan, hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Oke. Untuk apa sih pembelajaran? Tujuannya apa barisan aritmatika ini? Kita lihat pada tayangan berikut. Tujuan yang pertama, coba Raipan kamu baca yang di atas. Memahami konsep pola bilangan. Nah, kalian yang pertama itu harus memahami konsep pola bilangan. Nah, yang kedua, Isma, coba kamu baca. Menjelaskan pengertian barisan aritmatika. Kamu harus bisa menjelaskan pengertian barisan aritmatika. Satu, yang ketiga, kamu baca. Menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Dapat menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Yang terakhir, Ali, kamu baca. Menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini ada pembelajaran kontekstual atau masalahnya dalam kehidupan sehari-hari, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem? Problem itu adalah masalah, sehingga nanti kalian menyelesaikan soal-soalnya adalah sebuah permasalahan kontekstual yang akan disajikan ke dalam bentuk matematika. Nah,
nanti ibu menilai tidak hanya kemampuan kalian mengerjakan soal saja, tetapi ada beberapa penilaian yang akan ibu nilai seperti sikap kalian dalam pembelajaran, kemampuan kalian dalam melakukan menyelesaikan soal-soal, dan keterampilan kalian dalam nanti mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, untuk apa manfaatnya? Untuk apa kita mempelajari barisan aritmatika? Barisannya manfaatnya seperti apa? Untuk apa itu manfaatnya barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, mengukur pertumbuhan manusia atau mengukur pertumbuhan tanaman, menghitung gaji setiap bulan yang mempunyai kenaikan atau setiap tahunnya naik, atau menghitung bunga bank setiap bulan, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, agar kalian lebih memahami, silakan kalian berkelompok dulu seperti minggu kemarin yang sudah ibu kelompokkan. Silakan berkelompok. Baik, semua sudah dapat bahan ajar dalam LKS? Sebelum kalian mengamati masalah yang ada pada LKS, silakan kalian perhatikan dulu ke depan. Di sini ada gambar-gambar terlihat ada gambar apa saja? Kursi. Kilometer. Ada speedometer. Terus ada uang. Terus ada apa lagi? Ada kursi. Bioskop. Oke. Nah, sebelum ibu menjelaskan ke materi, apa yang kamu ketahui tentang barisan? Cik, dalam kehidupan sehari-hari, barisan itu apa? Pernah menemukan barisan? Contohnya, barisan apa? Barisan dalam sholat atau disebut dengan terus apa lagi? Upacara. Melaksanakan upacara. Terus apa lagi? PBB, AB. Nah, itu adalah sebuah bentuk barisan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, pada saat kalian nanti sudah bekerja di perusahaan, kalian yang pertama menerima gaji itu misalnya di bulan pertama adalah 1 juta. Karena dengan kerja yang baik, yang bagus, setiap tahun kalian itu mempunyai kenaikan gaji, misalnya sebanyak 500.000. Nah, berapakah gaji kalian setelah bekerja di perusahaan itu 5 tahun kemudian? Gitu ya. Jadi kita bisa menduga atau mengira atau menghitung gaji kita setelah 5 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, atau misalnya tadi kamu dari rumah naik apa coba? Naik motor. Kalau kecepatannya kita melihat pada apa?
Pada speedometer. Kenapa pada speedometer? Karena ada angka-angka yang berbeda-beda. Beda. Dimulai dari berapa speedometer? 20. 20, terus 40, 40, terus 60, terus ada bedanya berapa dari 20 ke 40? 20. Dari 40 ke 60. 20. Dari 60 ke 80. 20. Sama tidak polanya? Sama. Itulah barisan aritmatika. Matematika. Atau tidak jauh. Untuk contohnya sehari-hari di dalam kelas saja. Kalian duduk di sini adalah berbaris. Ini barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga, dan selanjutnya. Tadi setelah kamu lihat tayangan ada tumpukan jeruk. Kenapa ada tumpukan jeruk? Kenapa ada tumpukan jeruk? Nah, di sini ya ada kursi, ada speedometer, ada jeruk. Kamu perhatikan jeruk yang itu yang gambar jeruk di atasnya ada berapa? 1. Kedua, 2. bawah, 3. keempat, 4. ada 4. Berarti di sana polanya ada berapa itu? Setiap suku ditambah dengan 1. 1. Suku pertama 1, suku keduanya adalah 2, Dua. dan selanjutnya. Nah, sekarang kamu perhatikan ini. Coba perhatikan barisan berikut. Nah, coba lihat kotak yang merah. Polanya itu bagaimana? Ada 2, 4, 6, 8, 10. Polanya ditambah 2. 2 tambah 4 ada 2 tambah 2 adalah 4. 4 tambah 2 6. selanjutnya. Sekarang kamu lihat kotak yang kuning. Ada 2, 4, 8, 16, 30. Coba polanya itu pakai apa? Kali 2. Dikali 2. 2 kali 2. 4 kali 2, 8 kali 2. Jadi polanya itu sama walaupun dikali atau ditambah. Sekarang yang hijau ada 10, 8, 6, 4, 2. Itu polanya pakai apa? Gimana kan? Dikurangi 2. Dikurang 2. Kalau yang ungu yang ungu itu ada 1, 5, 9, 13, 17. Ditambah 4. Ditambah 4. 5 ditambah 4, 9. 9 ditambah 4, 13. Dan selanjutnya. Sekarang yang kuning. Kamu perhatikan di sana ada 1. 3. 9. 27. polanya. Kali 3. Dikali 3. terus yang biru. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Polanya bagaimana itu? Ditambah Hah? 2. Ditambah 2. Terus yang abu ada 30. Terus 5. 20. polanya bagaimana itu? Dikurang 5. Jadi manakah yang menurut kalian itu barisan? Polanya ada yang beda tidak? Tidak ya, berarti semuanya ini adalah merupakan barisan Aritmatika. Oke. Jadi, apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Coba, ada yang bisa? Bu, barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai pola tertentu yang selisih dua suku berurutan sama dan tetap. Oke, jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan di mana selisih dua suku yang berurutan adalah Sama. Jadi kalau
polanya ditambah 2, dari suku kedua ke suku ketiga juga sama polanya harus ditambah dengan 2. Kalau dikurang 5, semuanya juga harus dikurang 5. Nah, itulah barisan Aritmatika. Barulah kita akan menemukan rumus. Untuk rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah dalam kurung N N dikurang 1 dikali dengan B. apa itu A? Suku pertama. Kalau B? Beda. Beda. Terus untuk mencari B adalah suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Misalnya suku pertamanya 2, suku keduanya 4, berarti 4 dikurang 2. Nah, itu adalah beda. Terus ada N. Apa itu N? Banyaknya Suku. Oke. Berarti rumus untuk barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan Oke. Sekarang kalian perhatikan contoh soal berikut. Jika diketahui barisan 2, 5, 8, 11. Nah, dari sini kalian tahu nggak polanya ini ditambah atau dikurang atau dikali berapa? Ditambah 3. Ditambah berapa? 3. 2 tambah 3 adalah 5. 5 tambah 3 adalah 8. Berapakah suku ke-5? Nah, itu yang angka 50 menunjukkan apa? Banyaknya suku. Nah, kamu perhatikan di sini. Diketahui A-nya tadi adalah 2 karena suku pertamanya adalah 2. Terus B-nya adalah 3. Dari mana 3? Dari tambah U2 kurangi U1 1. yaitu 5 kurang 2 2. adalah 3. N berapa? 50. 50 karena suku yang kita Nyakan. Nah, berapa kau U50? Kalian tinggal masukkan ke sana, A-nya adalah 2, rumus tadi kamu tulis dulu, terus masukkan A-nya adalah 2, N-nya 50 dikurang 1 dan dikali dengan 3. Baik, 50 kurangi 1 berapa? 9. 9 kali 3 147. Ditambah dengan A yang tadi yaitu 2. Jadi suku ke-50 adalah 149. Sampai di sini, paham? Oke. Selanjutnya satu lagi ya, ibu kasih contoh satu lagi. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang pegawai menerima gaji tahun pertama sebesar 3 Juta. Setiap tahun gajinya tersebut naik 500 Ribu. Berapa gaji pegawai tersebut pada tahun kedua? 10. Dapatkah kalian menentukan nilai A? Apa? Berapa nilai A? 3 juta. 3 juta. Nilai B, berapa nilai B? 500 Ribu. Berapa N? 20. N adalah 20. Rumus barisan aritmatika apa? N sama dengan A ditambah Dikali Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. Tadi A-nya adalah 3 juta. Beda 500. N-nya 20. Kalian tinggal masukkan ke rumus. A-nya 3 juta. 20 kurangi 1 adalah 19 dikali dengan 500 ribu. 500 ribu kali 19 9.500.000 tinggal ditambahkan dengan 3 juta. sehingga U ke 20 ya, U ke 20 adalah 12.500.000. Jadi nanti kalian kalau gajinya pertama 3 juta, kenaikannya 500.000 setiap bulan, maka pada tahun ke-20 dapat diduga atau dihitung gaji kalian itu nanti akan menjadi 12.500.000.
Oke, paham? Paham. Kita simpulkan, apa itu barisan aritmatika? Kesimpulannya adalah barisan aritmatika adalah Barisan bilangan di mana selisih terus yang berurutannya adalah sama. Sama. Nah, apa rumusnya? Paham ya? Terima kasih. Nah, setelah kalian tadi melihat penjelasannya, silakan kalian buka bahan ajar dan LKS-nya. Silakan kalian amati. Kelompok 1 mana? Kamu kerjakan nomor 1 dan nomor 4. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Nomor 2 dan nomor 5. Kelompok 3. Kelompok 3 dan nomor 4. Kelompok 4, nomor 2 dan nomor 4. Kelompok 5. Nomor 1 dan nomor 2. Kelompok 6. 4 dan 5. Silakan didiskusikan. Silakan. Yang lainnya nanti dibahas. Kamu kan nomor 1 juga. Nanti kamu lihat penjelasannya nanti yang presentasi. Baru nanti kamu bisa. Kalau misalnya ada yang perlu dicatat, silakan. Nanti juga pada awalnya presentasi, setelah kamu nanti melihat presentasi yang lain, misalnya nanti pas nomor 1 presentasi depan kamu sambil isi, terus nanti ditanyakan kalau yang yang ada yang tidak ada langsung. Nah, kalau memang kalian butuh referensi yang lain, boleh kalian membuka HP materinya, misalnya mau lihat di YouTube atau di Google, silakan. Kamu cari referensi yang lain yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Boleh mau lihat buku pakai juga boleh. Cuma hanya garis besarnya saja.
Ali Irawan. Silakan kalau ada yang ditanyakan sambil Ibu menilai. Ya, yang tadi itu cuma sebenarnya. Tidak ada.
Kamu dan mati. So boleh. Jangan. Jadi software diketahui dulu, diketahui A-nya berapa, di sini kan dibayar, di A-nya 2, E-nya 6 kurang 2, terus N-nya berapa, karena di sana yang biasanya kayak N, berarti N yang dikenakan software. Masuk ke rumus mana? Oke, Bu. Ada Nah, kalau kamu udah ngerti, pertanyaan yang lain kalau misalnya belum mengerti, silakan kamu jelaskan ke teman yang lain sebelum nanti kamu presentasi. Ya. Oh iya. Itu tadi ya, Nah, untuk
melihat beda jangan langsung B, biar kamu ngerti. Jadi kamu tulis dulu U2 kurang U1. U2-nya berapa, U1-nya berapa. Jadi terlihat beda. Dengan tadi kamu ikutnya. Nah, jadi ulang langsung B sama dengan sekian. B dari mana, bingung? Gitu. Kalau misalnya barisannya 2, 4, 6, 8 itu kan U1, U2, U3, U4. U2 kurang U1, suku kedua dikurangi suku ke-1. Bagaimana maksudnya? Bedanya kamu jelaskan. Nah, udah langsung 4, langsung 6, jadi ulang B ada 4, jadi ulang B. Nanti pas kamu presentasi yang lain bingung B ini dari mana? Tapi sahamnya mau nomor 1 kamu siapa nomor 5 jadi kemarin selalu nomor 5. Siapa yang mau presentasi nomor 1? Saya Bu. Baik, Sarul silakan ke depan. Silakan yang lain mengamati. Dan kalau ada yang tidak dimengerti ditanyakan. Yang lain perhatikan, kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Silakan Sarul. Baik, untuk soal yang nomor 1.
menerima gaji tahun pertama sebesar 2 juta. Jadi A-nya adalah 2 juta. Setiap tahun gaji tersebut naik sebesar 300.000. Berapa gaji pegawai tersebut pada tahun ke-25? Oke. Jadi untuk penyelesaiannya diketahui A. Malunya tadi Ketahui A suku pertama 2 juta dan untuk yang B 300.000 untuk kenaikan per tahun. Ditanyakannya adalah suku 25 atau tahun ke-25. Untuk rumusnya A ditambah N kurang 1 per B sama dengan suku pertama 2 juta ditambah N tahun ke-25 dikurang 1 per 300. Untuk penyelesaiannya, yang pertama turunkan ke bawah. Suku pertama 2 juta dan untuk N dikurang 1 24 dan dikali 3 juta 300.000 sama dengan 2 juta tambah 24 dikali 300 sama dengan 2 juta 200 sama dengan ditambahkannya 7 juta 200.000 tambah 2 juta sama dengan 9 juta 200. Jadi pegawai pada tahun ke-25 adalah 9 juta 200.000 ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Siap, saya ingin bertanya, dari mana bedanya 300? Baik, untuk beda 300 adalah kenaikan gaji per tahun. Kenaikan gaji per tahun adalah 300.000. Jadi bedanya setiap tahun adalah 300.000. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Oke. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Sarul, silakan. Baik, terima kasih. Siapa yang mau nomor 2? Baik, Rempang, silakan. Di sebelah. Baik, untuk yang kedua, perhatikan tentang rekapitulasi KKR tersebut. Yang pertama, unit pertama ada 4 batang rekapi pertama. Terus susunan yang kedua ada 7 rekapi. Terus susunan yang ketiga ada 10. Dan yang susunan keempat ada 13. Untuk penyelesaiannya adalah diketahui A dari susunan pertama yaitu adalah 4 dan B adalah 7 kurang 4 sama dengan 3. Yang ditanyakannya adalah 7 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. 4 ditambah 7 dikurangi 1 untuk penyesuaiannya 4 ditambah 6 ditambah 4 tambah 6 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 7 sama dengan 4 tambah 18 sama dengan 22.
Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Kelompok tiga. Yang nomor 3 diperkenalkan dulu kelompok berapa? Silakan kelompok berapa Ismail? Dua. Dihapus saja dulu Disma yang sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Disma dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan soal nomor 3. Kemudian jeung Disma. Oke. Satu lagi we anu ke depan Aprilnya. Wih, sebenarnya ada April ya. Mas, ada yang Mas ngomong mana? Mas ada di mana? Dari Mas ya. Wah, nanya. Saya Saya akan mempresentasikan soal nomor 3. Diketahui pada bulan Januari 2020 kami maju menabung sebesar 150.000. Pada bulan berikutnya dimaju menabung 300.000, dan pada bulan berikutnya lagi kami menabung 450.000, berikutnya lagi 600.000. Untuk pertama 150.000, kami baru menabung 150.000 sampai bulan seterusnya berselisih 150.000. Beda 150.000. Tiga ratus dikurangi 150 sama dengan 150.000. 12 UN A sama dengan N dikurangi 1 kali B. 12 sama dengan 150 ditambah 12 kurangi 1 dikali 150 sama dengan 150 ditambah 1.650.000 sama dengan 1.800.000. Jadi tabungan dimajuk pada bulan tersebut adalah 1.800.000. Baik, ada yang mau bertanya? 12 Desember, karena bulan 12
nabungnya pada bulan Januari 2020 bulan pertama. Yang dihitung adalah bulan Desember. Desember. Bulan Desember adalah Bulan ke-12. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, dapat diterima penjelasannya? Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Terima kasih. Kita dari kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan soal nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor terakhir nomor 5. Silakan yang mau presentasi nomor 5. Boleh. Silakan April. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Maulana dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang soal nomor 5. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nomor 5. Soal nomor 5, rumus suku PN dasar 2, 6, 10, 14 adalah penyelesaian. Diketahui A. Suku pertama adalah 2, lalu B. Beda. Untuk mengetahui beda, kita bisa mencarinya dengan suku kedua dikurangi suku pertama, hasilnya 4. Ditanyakan N. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke rumus. Untuk rumusnya, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Selanjutnya, 2 ditambah N dikurangi 1 dikali B. Lalu 2. Untuk mencari 4N, N dikali 4 sama dengan 4N. Selanjutnya, negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Lalu, angka yang sama dikurangi. 2 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 2. Lalu turunkan 4N. Jadi suku ke N adalah UN sama dengan 4N dikurangi 2. Apakah ada yang ditanyakan? 2 dari 2 dikurangi. Yang saya ingin bertanya, Silakan. negatif 2 dari mana? Jadi negatif 2 dicari dari 2 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 2. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Kita sudah paham? Baik, apakah sudah paham? Baik, itu cukup sekian. Oke. Terima kasih kepada kalian yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ibu sedikit menyimpulkan dari semua penampilan tadi presentasi ke depan, kebanyakan kalian hanya menulis A, B saja tanpa menjelaskan B-nya dari mana. Padahal tadi kan sudah dijelaskan bahwa B itu adalah U2 dikurangi dengan U1. Jadi ini seperti yang ini B. 4 dari mana? Yaitu harusnya B 6 dikurangi 2, maka B adalah 4. 6 adalah suku kedua dan B adalah suku pertama. Gitu. Terus tadi juga ada yang menanyakan ini 2 negatif 2 dari mana? Nah, jadi karena kenapa 4N tidak dikurangi? Karena 4N ini mempunyai variabel N. Yang ini tidak punya variabel, tinggal kamu kurangkan saja. 2 dikurangi 4 adalah negatif 2. Nah,
Baik, sekarang jika kalian sudah mengerjakan semuanya, sudah dikerjakan semuanya di LKS? Silakan kalian kumpulkan lagi LKS-nya. Silakan dikumpulkan dengan bahan ajarnya. Nanti kita akan merangkum atau silakan kalian tulis sebelum kalian mengumpulkan LKS. Silakan ditulis dulu apa yang menurut kalian penting tadi setelah mempelajari barisan aritmetika. Silakan kamu tulis pengertiannya, rumusnya, dan soal-soal yang mungkin belum kamu pahami. Silakan tulis di buku catatan. Silakan. Tulis saja di buku catatan kayak kuning di video, nulis di buku catatan. Tadi yang belum paham ya, nulis berapa soal. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Siap. Paham semuanya? Paham. Baik, kalau sudah paham silakan LKS-nya dikumpulkan dan alat tulisnya dirapikan. Kita breaking dulu ya. Sebelum jangan dulu ditutup, itu rapi. Nanti ada soal evaluasi. Menghadap ke sini semuanya. Nah, karena kita matematika, kita belajar berhitung 1 sampai 6. Kalau misalnya tangannya yang kanan, cara menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, paham? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang kanan ya. Sekarang yang kiri. Kalau yang kiri hanya gini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Paham. Sekali lagi yang kanan. Coba yang kanan bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kamu bareng-bareng yang kiri dan yang kanan. Coba. Ibu yang itu, kamu yang meragakan. Berarti kalau 2 ya 1 sama ya. 1, 2. Yang ini berarti ke bawah, yang 2 kan ke sini yang kiri. 3 ya. 4 ke sini. Nah, berarti 5 kemana? 5 ke sini, ini ke atas. 6 ke bawah, 2-2-nya. Ngerti ya? Coba mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngerti ya? Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Baik, Ibu mari contohan. Mulai. 1, 2. Jangan terlalu cepat. Komando. Mulai. 1, 2, 3, 4. Ayo. 5, 6. Bisa? Lebih cepat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah adalah sebuah keharusan konsentrasi kita yang sangat harus konsentrasi. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kamu kamu tulis soal untuk evaluasi nomor 1. Satu soal saja. Suatu ruang rapat. Pada suatu ruang rapat terdapat kursi yang disusun dengan jumlah kursi baris pertama 16 kursi. Kursi bagikan aku jawabannya. Baris pertama 16 kursi, baris kedua 21 kursi. kursi. Dan seterusnya titik. Jika pada ruangan itu terdapat 10 baris, berapakah jumlah kursi baris ke-10? Baris ke-10. Kerjakan masing-masing, tidak boleh melihat teman sebangku. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, bersikaplah jujur, tidak boleh bekerja sama. Nanti dikumpulkan ya. Bunai taruh ini. Nah, silakan sekarang kalian kumpulkan bersama dengan LKS. Tiap kelompok masing-masing aja, sama ketua kelompok silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan semuanya. Harus ada 6 ya, dari 6 kelompok. Baru ke kelompok yang lain. 3.
Baik dulu beres. Sudah semua? Oke, silakan rapikan kembali alat tulis kalian dan sekarang kalian perhatikan. Dari pembelajaran tadi, apakah semuanya sudah mengerti? Bagian mana yang kalian belum paham? Dari pembelajaran tadi yang kalian belum paham? Paham semua? Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Seru. Lebih menarik atau terima kasih kalau misalnya nanti menarik kita gali lagi model-model pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita lanjutkan ke deret aritmatika. Minggu kemarin sudah pola bilangan. Minggu sekarang barisan aritmatika. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang deret aritmatika. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Silakan ditutup dengan doa. Silakan berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kalian istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.